gini Pak, kalau kita selalu bandingkan kinerja kita dengan orang lain Pak, ya itu cuma akan stres sih Pak sebenarnya. Jadi saya tuh selalu gini Pak, saya tuh punya table Pak dulu. Saya punya table namanya compounding Pak istilahnya. Aset saya setahun ini berapa gitu ya Pak ya. Anggap kalau saya bisa tumbuhkan return 20% deh Pak, maka aset saya jadi berapa. Saya tarik Pak untuk di jangka panjang. Udah cukup kok Pak untuk saya sampai mati nyaman gitu Pak ceritanya. Jadi kalau emang saya udah cukup dengan asumsi itu, lalu kenapa saya harus membandingkan dengan orang lain? Membandingkan dengan orang lain sih Pak sebenarnya. Toh saya misalkan harus 200% setahun. Ya terus kenapa? Hidup saya juga sama-sama aja Pak. Kayak gini saya udah oke kok gitu. Jadi buat apa untuk perbandingan? Tapi gimana kalau saya ikutin orang lain, ternyata saya harus kembali jadi miskin Pak. Orang kan selalu bayangin untuk jadi kayanya dengan cepat Pak. Yeah. Tapi orang lupa loh, dia juga bisa miskin dengan cepat kalau salah Pak. Jadi saya harus selalu stay konsisten dengan karakter saya di dalam dunia investasi. Dan ya saya sih oke-oke aja, dan saya senang kok dengan teman-teman yang meraih profit dengan luar biasa. Ikut happy. Tapi ya itu bukan game saya aja Pak. Sih. Kalau Pak Towil tiap hari liatin market? Ya kalau nggak ada meeting, nggak ada apa, ketemu orang sih selalu ngeliatin sih Pak. Itu. Selalu mantau harga sahamnya nggak? Yang di porto? Enggak ya. Cuman ya saya selalu, maksudnya kan saya selalu ada kayak masukin transaksi lah Pak, bid atau apa segala macam, ya tinggal dilihat dapat atau enggak. Ya kayak lagi podcast ya, saya juga udah ada transaksi. Kalau dapat enggak Pak, simple. Kalau ternyata minus RDN-nya tinggal nanti cari uang isi Pak gitu. Asik sekali nih. Gini Pak Towil, kalau saya investor yang baru masuk pasar saham gitu, punya duit taruhlah 10 juta, gimana baiknya saya taruh di mana? Oke. Sebenarnya kalau taruh di mana itu pertanyaannya agak sedikit menjebak nih Pak. Karena kan setiap orang punya beda-beda ya Pak ya. Tapi anggaplah itu uangnya uang dingin ya Pak ya, yang nggak dibutuhkan untuk jangka pendek gitu Pak. Ya menurut saya pasar saham it's okay Pak. Cuma orang tuh banyak meremehkan uang kecil Pak. Saya tuh paling sebel sebenarnya kalau orang ngomong, gue nanti aja lah jadi investor bener kalau uang gue udah gede. Nah, kalau uang gue kecil, kalau uang gue kecil kapan gue kayanya Pak, gitu kan? Percaya Pak, saya tuh dulu juga main dari uang yang kecil Pak. Untung 1 juta tuh Pak, ngeliat di porto untuk 1 juta aja tuh seneng Pak, gitu. Sekarang naik turun berapa gitu Pak, yang istilahnya bisa jadi aset yang lumayan. Ya udahlah, naik segini turun segini ya biasa gitu kan Pak. Nah, itu nggak akan bisa kita raih Pak kalau kita uangnya nggak konsisten bertumbuh. Itu aja dulu kuncinya Pak. Nih contoh, oke lah kita anggap gaji karyawan, nggak tahu sekarang UMR, anggaplah 5 juta lah Pak, misalkan ya 5 juta. Anggaplah dia cuma bisa nabung 500 ribu Pak sebulan, berarti setahun tuh 6 juta Pak. Nah kalau dia dari uang dia tabung 6 juta setiap tahun, habis itu dia bisa tumbuhkan 20% per tahun Pak. 10 tahun, uang dia tuh cuma jadi berapa? Kurang lebih sekitar 186 juta Pak. Tapi kalau ditarik lagi Pak, tabung lagi 6 juta setahun, 6 juta setahun. Ketika tarik jadi 20 tahun Pak, ajaibnya 180 juta, ditambahkan 6 juta kali 10 kan cuma 60 juta ya Pak? Ya. Di tahun ke-20, itu jadi 1,3 M Pak. Ini yang namanya keajaiban compounding. Ditarik lagi Pak, 6 juta setiap tahun, ditarik lagi 10 tahun lagi Pak. Di tahun ke-30 jadi 8,5 M Pak. Nah orang tuh selalu meremehkan uang kecil sehingga dihambur-hamburkan untuk suatu transaksi spekulasi, sehingga akhirnya nggak pernah berujung jadi kaya Pak. Saya lebih baik nggak terlalu cepat untuk saya mencapai tujuan finansial saya, tapi yang penting saya mencapai, daripada saya membuang waktu untuk saya akhirnya nggak bisa mencapai. Saya sudah mengalami perjalanan panjang, dan buat saya yang paling saya nyeselin adalah saya salah jalan terlalu lama Pak, buat saya. Nah, andai saya nggak salah jalan terlalu cepat, mungkin saya akan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan saat ini Pak. Itu. Cuma ya itu suatu bagian dari perjalanan hidup lah. Gitu. Ada pembelajaran juga. Pembelajaran, gitu. betul. Ya jadi jangan remehkan uang kecil dari. Yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten bisa tumbuh dulu Pak. Gitu. Kalau Pak Towil
ada target tertentu, setiap tahun harus tumbuh sekian persen gitu. Saya sih 15%, 20% udah cukup Pak. Udah 20 happy ya? Iya, setahun ya, bukan sebulan ya teman-teman ya. Tahun 15-20% cukup. Tapi gitu. Kalau dikasih lebih ya nggak nolak Pak. Iya. Dengan 90% porto di satu emiten nih. Kan banyak juga yang ngomong soal diversifikasi tadi gitu. Nah, pandangannya soal ini gimana Pak? Oke, diversifikasi ya Pak. Ya oke lah, saya harus mengakui mungkin itu bukan contoh teoritis yang bagus Pak. Karena kalau kita ngambil kayak sertifikasi WMI, sertifikasi PI, kayaknya kalau ngomong satu saham 90% nggak benar juga sih Pak sebenarnya Pak ya. Itu. Cuman gini Pak. Kita kebanyakan investor retail paling dana berapa sih Pak? Gitu Pak. Berapa banyak sih Pak investor retail yang dananya di atas 100M? Nggak banyak ya rasa Pak. Mungkin berapa banyak investor retail yang dananya di atas 1M? Mungkin juga nggak terlalu banyak Pak sebenarnya. Ya kan? Dan dengan likuiditas seperti itu, sebenarnya untuk makan banyak, untuk mengalokasikan sebagian besar di dalam satu portofolio, itu masih sesuatu yang cukup Pak. Contoh, misalkan kita punya alokasi 10M Pak. Saya mau beli saham yang market cap 1T, 10M itu cuma dapat berapa persen kepemilikan Pak? 0,01%. 0,1% mungkin ya, segala macam. Jadi ya itu masih cukup gitu Pak. Jadi buat saya sebagai investor retail, kita bukan investor institusi, ya kita bisa untuk lakukan konsentrasi portofolio, nggak usah ke banyak saham Pak sebenarnya. Karena kalau kita semakin banyak saham, semakin susah loh Pak untuk kita tidak salah. Ya bukan semakin susah untuk kita benar Pak. Semakin susah untuk kita tidak salah. Coba bayangin, kita punya 10 saham atau 20 saham. Saya jamin hanya lebih sedikit saham yang hijau dibanding lebih sedikit saham yang merah Pak. Saya jamin Pak. Jadi kita tuh harus kritis. Kita harus kritis hanya bertransaksi pada saham-saham yang kita punya high conviction Pak. Itu. Menurut saya seperti itu. Nah, alokasinya berapa ya tergantung profil risiko masing-masing. Kalau saya kenapa 90% ya segitu tinggi conviction saya. Itu aja sih Pak. Gitu. Cuma lebih baik emang disebar dengan resiko yang berbeda, itu saya setuju. Tapi jangan terlalu over diversified lah Pak, itu nggak baik juga buat saya, buat investor retail. Ya sekarang kan kalau kita ngomong ini nih influencer Pak Towil, beberapa teman saya juga pernah kesini juga, kan ada beberapa punya aliran ini, punya aliran itu, ada yang biasanya aksi korporasi, ada yang base-nya ngikutin pergerakan uang besar. Terus atau bandarmologi, terus pandangan Pak Towil gimana terhadap aliran-aliran ini? Oke, kalau buat saya Pak ya, saya nih hidup di market tuh berarti 18 tahun Pak. 18 tahun. Saya tuh ketemu orang tuh banyak Pak. Saya mempelajari semua aliran. Bukan saya tidak mempelajari, saya mempelajari semua aliran.